Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan mudah-mudahan panjenengan senantiasa diberikan kesehatan dan tetap iman. Saudaraku, untuk di video saya kali ini saya akan kembali melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari buku sejarah yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Djojonegoro. Ini bukunya, saudara. Ini bukunya. Dan untuk di bagian kali ini insya Allah di bagian yang ke-17, karena kemarin sudah ada di bagian yang ke-16. Saudaraku, langsung saja kita membaca di bagian yang berikutnya atau di bagian yang ke-17. Ini judulnya adalah Idaman Ratu Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Hubert Gerard Nuis van Boek menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi Belanda dengan membuka daerah pedalaman Jawa bagi penanaman modal asing. Dimulailah eksploitasi tanah Jawa dengan mengundang tuan tanah asing untuk membuka kebun dan memaksa penduduk di sekeliling perkebunan rakyat untuk disuruh bekerja secara paksa. Saudaraku, kalau bekerja terus mendapatkan bayaran ini syukur alhamdulillah. Tapi sesepuh kita, nenek moyang kita dulu dipekerjakan oleh Belanda ternyata kerja paksa, saudaraku. Dan yang jelas yang namanya kerja paksa, kerja dipaksa, mungkin juga tidak diberikan upah atau bayaran. Saudaraku, kita lanjutkan. Belanda juga memberi hak untuk memungut pajak atau tol bagi petugas Tionghoa, baik melalui darat maupun laut. Benda apa saja harus dikenai pajak jika melalui pintu gerbang cukai. Orang yang mati pun jika melewati pintu gerbang cukai harus dikenai pajak, yang oleh orang Jawa waktu itu diejek dengan istilah pajak bokong. Perluasan penyewaan tanah menimbulkan berbagai akibat yang tidak semuanya menguntungkan masyarakat Jawa. Tanah para bangsawan disita oleh Belanda, sehingga penghasilannya hilang dan menjadi terlantar. Hubungan paternalistis yang sudah lama terjalin antara penguasa tanah jabatan dan rakyatnya pun akhirnya hilang. Pangeran Diponegoro sangat-sangat menentang penyewaan tanah keraton. Pangeran sering bertengkar dengan adiknya, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang keempat, mengenai tidak layaknya penyewaan tanah kepada orang Eropa. Sang pangeran juga mencelah Patih Danurejo IV di keraton karena menyewakan sawah kerajaan di Rojo Winangun. Ketika Danurejo IV menjawab tuduhan itu dengan sembarangan, Pangeran Diponegoro mengambil selopnya dan memukulkannya keras-keras ke muka sang patih. Ini terjadi pada tanggal 12 Juli tahun 1820. Di tengah suasana konflik, Pangeran Diponegoro bisa berdiri bebas, tidak terkekang aturan Belanda karena berada di luar sistem keraton dan mempunyai penghasilan sendiri dengan bertani di Tegalrejo. Hubungan dekat antara pangeran dan para petani penggarap tanah miliknya menjadikan dia pada waktu itu sebagai satu di antara pemilik tanah terkaya di Kasultanan. Pangeran Diponegoro mengkritik moralitas di kerajaan yang turun karena kelakuan para pejabat tinggi Belanda. Antara lain, mengambil putri keraton untuk dijadikan selir. Para bangsawan tidak dapat berbuat banyak karena kekuasaan mereka dikurangi dan tanah sewaan mereka dicabut oleh Belanda. Dalam keadaan demikian, Pangeran Diponegoro secara alami terangkat menjadi tokoh
dan pusat perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro tidak mau mematuhi perintah keraton untuk tunduk kepada Belanda. Dia mengkritik Nahuis van Broek yang doyan makan dan minum serta menyebarkan cara hidup Belanda di keraton. Jadi cara-cara hidup orang-orang Eropa, orang Belanda ini ditularkan di keraton. Kemelut sosial dan ekonomi yang makin parah di Jawa juga meningkatkan kekacauan di pedesaan, menimbulkan sejumlah pemberontakan rakyat dan gerakan Ratu Adil yang dipimpin oleh tokoh masyarakat kalangan atas. Nah, saudaraku, paduan antara beberapa faktor seperti gerbang cukai desa yang sewenang-wenang, kemudian penyewaan tanah kepada orang asing dengan keharusan kerja paksa, dan pengedaran opium yang melemahkan rakyat telah menyebabkan masyarakat di wilayah Jawa bagian tengah selatan menjadi miskin dan menderita masalah sosial yang sewaktu-waktu dapat meletus. Selain itu, saudaraku, ada juga faktor-faktor eksternal seperti gagal panen yang terjadi tahun 1821 sampai 1822, kemudian wabah kolera yang terjadi bulan November tahun 1821, dan meletusnya Gunung Merapi tanggal 28 sampai 30 Desember tahun 1822. Saudaraku, itulah sedikit sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa yang saya bacakan. Tidak usah panjang-panjang, saudaraku, nanti kita jenuh. Jadi kalau belajar ini alangkah baiknya sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah, dan insya Allah nanti akan bermanfaat. Selain itu juga untuk mengisi waktu luang kita, daripada kita nganggur, tidak ada kegiatan yang lain, nah mungkin kita bisa belajar sejarah. Dan insya Allah dengan belajar sejarah kita dapat tahu tentang masa lalu yang telah terjadi, dan hikmah dari sejarah itu insya Allah dapat kita petik dan dapat kita jadikan suri tauladan, sehingga untuk mengisi daripada kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita dengan bercucuran keringat, air mata, dan darah, ini kita dapat hormat kepada beliau-beliau dan mengisi kegiatan di masa kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baik. Saudaraku, demikian dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.